Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberi banyak kita kenikmatan sehingga kita harus bersyukur, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat kufur. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, rahmatan lil alamin, yakni tidak lain dan tidak bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agama mewajibkan kita menuntut ilmu dari mulai dilahirkan sampai masuk ke liang lahat atau meninggal dunia. Karena apa? Karena ilmu sangatlah penting bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Banyak sekali perbedaan orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak berilmu. Diumpamakan saja, orang yang mempunyai ilmu akan dipandang luhur oleh orang lain, akan dihormati, akan disegani. Karena apa? Karena ilmunya. Beda lagi dengan orang yang tidak berilmu. Dia akan dibodohi, akan dianggap remeh, tidak dihargai oleh orang lain. Itulah perbedaan orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tak berilmu. Seperti penjelasan ini, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka harus dengan ilmu. Pengusaha tahu tidak mungkin bisa sukses memimpin perusahaannya kalau dia tidak mempunyai ilmu. Bahkan maling sekalipun tidak mungkin bisa sukses mencurinya kalau dia tidak berilmu. Setuju? Ya, seperti itulah ilmu. Kita umpamakan seperti ibu kita memasak. Jika memasaknya tidak menggunakan ilmu, entah apa rasanya masakan tersebut. Nah, jadi setiap perkara apapun itu harus menggunakan ilmu. Waman arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat, harus pula dengan ilmu. Nah, jadi antara ilmu agama, antara ilmu dunia dan ilmu akhirat itu harus sederajat, harus sama takarannya, harus seimbang. Kita boleh mempelajari ilmu matematika, fisika, ilmu dunia apapun kita boleh mempelajari, tapi jangan meninggalkan ilmu tentang akhirat, ilmu fikih, tentang ibadah kita,
ilmu tauhid tentang ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu agama yang lainnya. Mengapa demikian? Kalau kita hanya mencari ilmu dunia saja, lalu apa kita mau hanya senang di dunia tapi di akhirat celaka? Tidak seperti itu, bukan? Seperti waman arodahumah fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin sukses di keduanya, yaitu di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu juga. Nah, dari penjelasan tersebut kita sudah mengetahui bahwa antara ilmu dunia dan akhirat itu harus seimbang, harus sinkron. Nah, seperti halnya di bulan puasa ini, kita tentu saja berbeda antara puasanya orang yang berilmu dan antara puasanya orang yang tidak menggunakan ilmu. Tentu saja orang yang berilmu pasti dia memikirkan atau mengetahui tentang apa saja sih yang membatalkan puasa itu. Dia pasti mengetahui itu. Karena apa? Karena dia belajar ilmu fikihnya. Dia pun menjaga puasanya supaya apa? Supaya pahala-pahala puasanya itu tidak luntur, tidak hilang begitu saja. Supaya puasanya tidak hanya merasakan haus dan lapar saja. Nah, itulah orang yang berilmu. Itulah orang yang puasanya menggunakan ilmu. Dia menjaga rukun-rukun puasanya. Dia mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa, apa saja hal-hal yang dapat melunturkan atau menghilangkan pahala puasanya. Nah, orang yang mempunyai ilmu pasti mengetahui tentang puasanya dan menjaga ibadahnya menggunakan ilmu. Nah, beda lagi dengan orang yang tidak berilmu. Puasanya hanya sekedar puasa. Dia bahkan tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena puasanya tidak dibarengi dengan niat. Puasanya hanya ikut-ikutan saja. Puasanya tidak dibarengi dengan rukunnya, dengan syarat sah puasanya. Bahkan dia juga tidak mengetahui apa saja yang dapat membatalkan puasanya tersebut. Nah, itulah bodohnya orang yang tidak berilmu. Puasanya sia-sia, hanya merasakan haus dan lapar saja, tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Nah, seperti itu. Seperti pernah ada cerita Rasulullah SAW ketika ingin masuk ke dalam masjid, beliau berpapasan dengan iblis. Beliau bertanya, "Iblis, kenapa kamu tidak jadi masuk masjid?" Lalu iblis pun menjawab, "Gini Muhammad, di dalam masjid itu ada orang yang lagi tidur. Tadinya saya masuk ingin mengganggu orang yang lagi sholat, tapi karena ada orang yang lagi tidur, saya balik lagi. Takut orang yang lagi tidur itu bangun." Nah, Nabi pun bertanya, "Mengapa demikian?" Karena menurut iblis tersebut, orang yang lagi sholat itu adalah orang bodoh. Dia tidak mengetahui rukun-rukun sholat. Dia hanya sholat, ya sholat saja tanpa niat. Dia hanya menggugurkan kewajibannya tetapi tidak dibarengi dengan ilmu. Intinya ibadahnya tidak menggunakan ilmu. Beda lagi dengan orang yang lagi tidur tersebut. Dia tidur, tapi tidurnya menggunakan ilmu. Seperti apa? Misalnya, sebelum tidur dia wudhu terlebih dahulu, membaca doa terlebih dahulu. Nah, itulah orang yang tidurnya menggunakan ilmu. Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, seperti itu. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah, intinya ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka teruslah semangat untuk mencari ilmu apapun itu.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.